Perkenalkan, nama saya Nicholas Mika Samudra dari 10 MIPA. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Istilah virus biasanya digunakan pada jenis virus yang menginfeksi sel-sel eukariota, sementara virus menginfeksi sel prokariota seperti bakteri dan archaea dikenal sebagai bakteriofag. Ketika tidak berada dalam sel atau tidak dalam proses menginfeksi sel, virus berada dalam bentuk partikel independen yang disebut virion. Virion terdiri atas materi genetik berupa asam nukleat atau DNA yang dalamnya adalah DNA atau RNA, bukan campuran tetapi hanya salah satu, yang diselubungi lapisan protein yang disebut kapsid. Pada beberapa virus terdapat amplop eksternal yang terbuat dari lipid. Terdapat perbedaan pendapat mengenai status virus sebagai makhluk hidup atau sebagai struktur organik. Karena karakteristik khasnya ini, virus selalu terasosiasi dengan penyakit tertentu, baik pada manusia, misalnya influenza dan HIV, hewan, misalkan flu burung, atau tumbuhan, misalnya virus mosaik tembakau. Ilmu yang mempelajari virus disebut virologi. Asal-usul virus. Virus selalu berdampingan dengan organisme, dan mungkin telah ada sejak sel hidup pertama kali berevolusi. Virus tidak meninggalkan fosil, sehingga asal-muasal virus hanya bisa dihipotensikan dengan cara-cara seperti teknik-teknik biologi molekuler. Teknik-teknik ini mengandalkan keberadaan DNA atau RNA. Virus yang terdahulu akan tetapi sebagian besar virus yang diawetkan dapat disimpan di laboratorium berusia kurang dari 90 tahun. Metode-metode biologi molekuler hanya berhasil melacak nenek moyang virus yang berevolusi pada abad ke-20. Golongan virus baru berkali-kali muncul dalam tahap evolusi makhluk hidup. Ada 3 teori utama tentang sosok virus, yaitu regresi, teori quality cell, dan teori koevolusi. Struktur virus. Virus adalah organisme subseluler yang karena ukurannya sangat kecil. Virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukurannya lebih kecil daripada bakteri, sehingga virus tidak dapat disaring dengan penyaring bakteri. Virus terkecil berdiameter hanya 20 mm, lebih kecil daripada ribosom. Sedangkan virus terbesar sekalipun sukar dilihat dengan mikroskop cahaya. Ralat itu 20 nanometer. Genom virus dapat berupa DNA ataupun RNA. Genom virus dapat terdiri dari DNA untai ganda, DNA untai tunggal, RNA untai ganda, atau RNA untai tunggal. Selain itu, asam nukleat genom virus dapat terbentuk linear, tunggal, atau sirkuler. Jumlah gen virus bervariasi dari 4 atau yang terkecil sampai dengan beberapa ratus untuk yang terbesar. Bahan genetik kebanyakan virus, hewan, dan manusia berupa DNA. Dan pada virus tumbuhan kebanyakan adalah RNA yang beruntai tunggal. Bahan genetik virus diselubungi oleh suatu lapisan pelindung. Protein yang menjadi lapisan pelindung tersebut disebut kapsid. Bergantung pada tipe virusnya, kapsid bisa berbentuk bulat, helix, polihedral, atau bentuk yang lebih kompleks dan terdiri atas protein yang disandikan oleh genom virus. Kapsid terbentuk dari banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Nah, ini adalah gambar virus beserta penjelasannya. Klasifikasi virus. Klasifikasi bertujuan untuk menggambarkan keanekaragaman virus dengan memberi nama dan mengelompokkan virus berdasarkan kesamaan mereka. Secara sederhana, virus dapat dikelompokkan berdasarkan jenis asam nukleat yang mereka miliki. Untaian asam nukleat ada tidak hanya segmentasi pada genom, ukuran virion,
jenis simetri kapsid, serta ada tidaknya selubung. Pada tahun 1962, Andre Wolf, Robert Horn, dan Paul Tournier merupakan orang-orang pertama yang mengembangkan pengelompokan virus. Berdasarkan sistem hierarki Linnaeus, sistem ini menggunakan klasifikasi filum, kelas, bangsa, keluarga, marga, dan spesies. Virus ini dikelompokkan sesuai dengan kesamaan sifat mereka, bukan kesamaan bidang mereka, dan jenis asam nukleat yang membentuk genom mereka pada tahun 1966. Komite Internasional Taksonomi Virus atau ICTV dibentuk. Sistem yang diusulkan oleh Wolf, Horn, dan Tournier tidak pernah sepenuhnya diterima oleh ICTV karena ukuran genom virus yang kecil dan tingkat mutasi mereka yang tinggi membuat sulit untuk menentukan taksonon virus di atas ordo atau bangsa. Oleh sebab itu, klasifikasi Baltimore digunakan untuk melengkapi hierarki yang lebih tradisional. Mulai tahun 2018, ICTV mulai mengakui hubungan evolusi yang lebih dalam di antara virus yang ditemukan dan mengadopsi sistem klasifikasi dengan 15 tingkatan, mulai dari dunia hingga spesies. Virus dan penyakit. Infeksi virus pada sel inang dapat menimbulkan penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit infeksius. Penyebaran virus dari satu inang ke inang lain bisa dilakukan dengan banyak cara, tetapi setiap virus memiliki karakteristik tertentu dan mengandalkan cara tertentu untuk menyebar. Banyak virus yang menginfeksi tumbuhan berpindah dari satu tumbuhan ke tumbuhan lain melalui serangga dan organisme lain yang disebut vektor. Virus yang menginfeksi hewan dan manusia menyebar dengan berbagai cara. Beberapa virus berpindah melalui kontak langsung antara individu terinfeksi dengan individu sehat, misalnya herpes simplex yang menular melalui sentuhan fisik. Penularan virus melalui kontak langsung juga dapat terjadi melalui hubungan seks, misalnya HIV. Virus yang menginfeksi saluran pencernaan seperti norovirus dan rotavirus ditularkan melalui transmisi fekal atau oral yang melibatkan tangan, makanan, dan minuman yang terkontaminasi. Virus-virus yang menyerang sistem pernapasan seperti virus influenza, virus parainfluenza, dan virus corona dapat menyebar melalui percikan dari saluran pernapasan saat seorang berbicara, batuk, atau bersin. Apabila partikel virus dalam percikan tersebut berhasil menyentuh membran mukosa, mereka dapat masuk ke dalam tubuh individu tersebut. Virus lainnya seperti virus dengue disebabkan oleh serangga pengisap darah. Sementara itu, sitomegalovirus bisa diturunkan secara vertikal dari ibu hamil ke janin yang sedang dikandungnya. Dampak virus. Beberapa virus ada yang dapat dimanfaatkan dalam rekombinasi genetika melalui terapi gen, yaitu gen jahat yang diubah menjadi gen baik. Baru-baru ini, David Sanders, seorang profesor biologi pada Purdue School of Science, telah menemukan cara pemanfaatan virus dalam dunia kesehatan. Dalam temuannya yang dipublikasikan dalam Jurnal Virologi edisi 15 Desember 2002, David Sanders berhasil menjinakkan cakang luar virus Ebola, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pembawa gen kepada sel yang sakit atau paru-paru. Meskipun demikian, kebanyakan virus bersifat merugikan terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Virus sangat dikenal sebagai penyebab penyakit infeksi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sejauh ini tidak ada makhluk hidup yang tahan terhadap virus. Tiap virus secara khusus menyerang sel-sel tertentu dari inangnya. Virus yang menyebabkan seresma menyerang saluran pernapasan, virus campak menginfeksi kulit, virus hepatitis menginfeksi hati, dan rabies menyerang sel-sel saraf. Begitu juga yang terjadi pada penyakit AIDS, yaitu suatu penyakit yang mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh penderita. Penyakit tersebut disebabkan oleh virus HIV yang secara khusus menyerang sel darah putih. Selain manusia, virus juga menyebabkan kesengsaraan bagi hewan dan tumbuhan. Tidak sedikit pula kerugian yang diderita peternak atau petani akibat ternaknya yang sakit atau hasil panennya yang berkurang. Sekian dari saya, terima kasih.